Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita pada pagi yang berbahagia ini. Melanjutkan kajian subuh yang lalu, yaitu tentang awaiq atau penghalang-penghalang di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 penghalang. Yang pertama, salah satunya adalah dunia dan apapun yang terdapat di dalamnya, kata Imam Al-Ghazali. Cara menyingkirkan penghalang dunia itu, yaitu dengan cara bertajarrud dan zuhud. Bertajarrud artinya menjauhkan diri, menyingkir, mengasingkan diri daripada dunia. Sedangkan zuhud adalah dengan cara berpaling daripada dunia tersebut. Atau zuhud juga bisa diartikan dengan mengambil dunia hanya sekedar kebutuhan saja. Zuhud para jamaah ada beberapa derajat, ada beberapa tingkat. Jadi zuhud itu maknanya berbeda-beda, tergantung dengan orang yang melakukannya. Perbedaan derajat atau tingkatan zuhud ini disebabkan oleh karena keinginan yang ada pada orang yang berlaku zuhud tersebut. Apabila keinginannya tinggi, kuat, maka zuhudnya akan lebih kuat. Apabila keinginannya rendah, maka zuhudnya juga akan lebih rendah. Tingginya keinginan seseorang untuk berlaku zuhud di dunia itu dipengaruhi oleh nur, cahaya yang membuat hatinya menjadi terang. Cahaya itu apa? Cahaya itu iman. Jadi seberapa besar ada cahaya keimanan yang mampu menerangkan hati, melapangkan dada, sebegitu besar pula keinginan seseorang untuk menjauh daripada dunia, untuk berbuat zuhud. Di saat nur cahaya iman itu kecil, maka kecil pula keinginan seseorang untuk menjauh daripada dunia tersebut. Kenapa dengan nur itu, dengan nur cahaya di dalam hati itu, keinginan kita bisa meninggi dan bisa juga rendah terhadap dunia? Karena hanya dengan nur itulah kita bisa menghasilkan pengetahuan bahwa apa yang kita inginkan lebih tinggi, lebih utama dari apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan adalah beribadah. Yang kita tinggalkan adalah kesenangan dunia. Pengetahuan terhadap bahwa ibadah itu lebih utama, lebih tinggi daripada kesenangan dunia yang kita tinggalkan, itu bisa didapatkan dengan nur cahaya iman yang Allah berikan di dalam hati kita. Maka karena bedanya keinginan seseorang dengan bedanya tingkat iman, bedalah kelakuan zuhudnya seseorang di dalam dunia. Maka zuhud tidak bisa
artikan dengan arti yang sama atau yang satu. Dia akan berbeda-beda. Nah. Wa inna ma lazimaka hadza tajarrud waz-zuhdu li amraini, kata Imam Al-Ghazali. Hanya saja lazim akan engkau ini tajarrud dan zuhud karena dua alasan, dua perkara. Jadi untuk apa kita menolak dunia dengan berlaku tajarrud dan zuhud? Untuk apa? Karena ada dua hal, kata Imam Al-Ghazali. Ya. Yang pertama, ahaduhuma litastaqima lakal ibadatu wa taksura. Supaya engkau istiqamah dalam beribadah dan bisa memperbanyak ibadah. Yang alasan pertama. Pakon tanyo harus zuhud di dunia. Nah, harus berpaling daripada dunia. Supaya ibadah getanyo bisa istiqamah dan le. Nyan tujuan jih. Nah, bermakna apabila getanyo hana berlaku zuhud, tapi sebaliknya malah cinta kepada dunia, maka han bisa istiqamah dan han bisa le dan ibadah. Nah. Fa inna gharbata fid dunya tashghaluka. Karena suka, cinta kepada dunia, keinginan kita kepada dunia, itu dapat menyibukkan kita. Dapat menyibukkan engkau. Keinginan terhadap dunia adalah kebalikan dari zuhud. Zuhud, tak tinggalkan dunia. Tak kubah dunia, tak paling draw daripada dunia, han tak perumun ke dunia, nyan zuhud. Sebalik jih, munyo hana zuhud. Berarti getanyo cinta, getanyo galak, getanyo ingin kepada dunia. Nah, keinginan kepada dunia itu dapat membuat kita sibuk terhadap dunia. Nah. Amma zahiruka fabil talab. Wa amma batinuka fabil iradah wa hadisun nafsi. Kesibukan terhadap dunia para jemaah bisa terlihat pada zahir getanyo. Secara jelas juga secara zahir, anggota tubuh getanyo terlihat munyo sibuk ke dunia. Kiban sibuk tanyo ngan dunia bitalab, dengan bersungguh-sungguh mencari menghasilkan dunia. Nyan munyo meri, munyo urang cinta ke dunia, ge kerja hana gedemung piuhe. Hana gedemung istirahat kerja. Mulai subuh, leh semayang subuh ge kerja, sampai rahap subuh 3 tu tinggal, baru ge piuh kerja. Kadang hana mendemung piuh. Tetanging mata ge kabrat adik. Tapi mantang gepaksakan untuk kerja. Pajan gepiuh kerja, menyoka sakit, gatau ka mati. Nyan urang menyoka kenang cinta kepada dunia. Teman menyoka sibuk mencari kehidupan dunia. Nyan kasusah untuk adanya waktu beribadah. Nyan secara zahir. Kisah ada kalanya. Fa wa amma batinuka, adapun menyatakan kecintaan dunia secara batin, nyan muncul fabi iradati wahadisin nafsi. Munculnya keinginan dan bisikan-bisikan dalam hati untuk mendapatkan dunia. Nah, jadi cinta kepada dunianya bisa nampak pada zahir, bisa nampak pada batin. Batin hanya draw masing-masing yang dirasa. Tak kalon pui pegah dalam diri gedanyo. Tak kalon pu yang na kemauan dalam diri gedanyo. Apabila dalam diri gedanyo yang ada adalah kemauan untuk mendapatkan dunia di dalam hati gedanyo, yang ipegah di dalam hati gedanyo yang dibisikkan adalah dunia, maka berarti hati gedanyo nyan kami ikat dengan dunia. Kagalak ke dunia hati gedanyo.
Di saat hati kamu ikat kagala, maka dipengaruhi oleh hati anggota, sehingga anggota lagi menota pegah. Sibuk tu bak mita dunia. Wakilahuma yamna'ul ibadah. Semua hal tersebut, keduanya yaitu kesibukan mencari dunia dengan zahir, dan keinginan dan bisikan di dalam hati untuk mendapatkan dunia, dua-duanya dapat mencegah kita daripada beribadah. Dua hal tersebut menghalangi kitanya untuk melakukan ibadah. Kamu tun duyan menyona lagi nyan lamate, nyan kamu tun untuk ta ibadah. Nah. Fa innan nafsal wahidah wal qalba wahidun. Pakon nangian, karena jiwa getanyo saboh, hati getanyo saboh, napakah Imam Al-Ghazali. Fa idza ishtagha bi syai'in inqata'a an diddihi. Apabila kita sibuk dengan sesuatu, maka kita terputuslah daripada sesuatu yang lain lawannya. Hati itu saboh sagaitanyo, jiwa saboh. Munyo jiwa dan hati getanyo ka dipengaruhi but cinta ke dunia, ka sibuk ngen dunia, nyan putuh mutun tu daripada but akhirat. Nah, maka lagi pun dah begah muno, tanyo harus berlaku zuhud, yang dengan berlaku zuhud artinya tahindar daripada dunia, getanyo akan tetap istiqamah dan bisa memperbanyak ibadah. Menyohana mutun tu. Hanjut dalam ibadah. Tegat hat menteng kruh tu hanya jut eta ibadah yang wajib-wajib menteng. Yang sunat hana temung puput. But handa temung but. Karena tingat tu. Ate kapayah tak mekat. Ate kapayah tak kerja. Ate kapayah tak jak kena. Ate kapayah tak jak gede. Handa temung. Karena dalam hati kitanya nak cinta kepada dunia. Pasti ingatnya nyan ke kemauan bisikan hati untuk dunia. Nyan harus tak pegadah. Apabila getanyo ingin istiqamah dan memperbanyak ibadah para jemaah. Nah. Wa inna mathalad dunya wal akhirah kamathali durratain. Perumpamaan dunia dan akhirat gepegah adalah lagi perumpamaan dua dro urung inang. Durratain ini gebuh arti dua dro uring inang yang bermakna dua dro perumoh. Agai musuh urung agam memiliki dua orang istri. In ardaita ihdahuma ashatta ukhra. Jika kamu berusaha untuk membuat salah seorang istrimu ridha, maka istrimu yang lain akan marah. Yang kelaginya ibarat dunia ngan akhirat. Dunia ngan akhirat bagi getanyo lagi ibarat perumoh dua boh. Munyogot hat ngan yang saboh tu bengeh. Maka kibancara getanyo harus memilih mana yang lebih utama. Nyan perumpamaannya adalah perumpamaan yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Menurut Sayyidina Ali, imam para ahli zuhud di dalam dunia, menan ge ibarat ge umpama dunia ngan akhirat. Lagi dua boh perumoh. Nah. Kemudian perumpamaan yang lain para jamaah dunia dan akhirat, kal masyriqi wal maghrib. Wa annahuma kal masyriqi wal maghrib. Dunia dan akhirat seperti masyrik dan maghrib. Masyriknya arah timur. Maghrib arah barat. Jadi lagi timungan barat dunia ngan akhirat. Biqadri ma tamilu ila ahadihima a'ratta anil akhar. Sebesar apa engkau mendekat kepada salah satu keduanya, sebesar itu pula engkau menjauh dari yang lain. Nyan bandunya yang akhirat. Ehna jioh tajak ubarat, ehna jioh ke tapi jioh dari timur.
ehna jioh le getanyo ta berangkat utimu, ehnan jioh getanyo kata pejioh dro tu barat. An mungkin dunia ngan akhirat bisa bersatu dalam diri getanyo. Lage maghrib dengan masyrik han bisa getanyo dekati dua-duanya. Sebab menyotajak barat jioh dari timur. Menyotajak utimu jioh dari barat. Menankeh le getanyo. Menyo takarat udonya tinggai akhirat. Menyo takarat akhirat tinggai dunia. Yan ka pasti para jamaah. Amma syaghaluka fid dhahir. Fakat ruwaina an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qal. Adapun kesibukan terhadap dunia pada zahir, maka sungguh telah diriwayatkan untuk kita daripada Abi Darda, semoga Allah ridha untuk beliau, bahwa sungguh Abi Darda berkata, zawaltu an ajma'a bainal ibadati wat tijarah falam yajtami'a fa aqbaltu alal ibadah wa taraktu tijarah. Abi Darda nekun, aku ingin mempersatukan, menghimpun antara ibadah dan berdagang. Falam yajtami'a. Tapi keduanya tidak mau bersatu. Maka aku menghadap kepada ibadah dan aku tinggalkan tijarah, perniagaan, perdagangan. Ini contoh. Contoh guna pegah kesibukan terhadap dunia. Lagi sebuah hadis yang diriwayat daripada Abi Darda, disampaikan di Abi Darda. Gopnyan rupanya Abi Darda adalah seorang yang bekerja sebagai pedagang. Sambilan berdagang, gebikile gopnyan, guna ibadah. Ternyata wate berusaha gopnyan, berdagang terus berdagang, ibadah pi guna teruskan beribadah, tidak bisa. Pasti ada salah satu yang kurang. Menyobrat bak berdagang, kurang bak ibadah. Menyobrat bak ibadah, kurang bak berdagang. Pastinya. Han mungkin dua-duanya bisa berjalan serasi. Bisa berjalan mendua. Han mungkin. Maka Abi Darda adalah sahabat Rasulullah. Dia punya himmah yang kuat terhadap ibadah. Punya keinginan yang kuat terhadap ibadah. Kenapa punya keinginan yang kuat terhadap ibadah Abi Darda? Karena iman dalam dirinya kuat. Cahaya dalam hati gopnyan yaitu iman kuat. Getepu le gopnyan bahwa akhirat lebih utama daripada dunia. Gemupom le gopnyan ayat yang gepegah le Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kebit-kebit akhirat lebih baik bagimu daripada yang pertama. Yang pertama dunia. Jadi udip yang kedua ura akhirat lebih god bagi getanyo daripada udip pun di dunia. Mufhum Abi Darda. Karena Abi Darda paham bahwa kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Di saat beliau berusaha untuk mendapatkan dua-duanya, mengumpulkan dua-duanya dalam diri beliau tidak bisa bersatu, maka beliau pilih akhirat, beliau tinggalkan dunia. Getinggai dunia, gepilih ge ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan cara Abi Darda. Puna mesti getanyo bersama lagi Abi Darda, hana mesti. Karena iman getanyo han sama ngen Abi Darda. Abi Darda nyan merumpok nge Rasulullah roji. Sering geduk-duk nge Rasulullah. Banyak mendapatkan pelajaran daripada Rasulullah. Imannya lebih kuat. Maka getanyo bisa berusaha untuk lebih beribadah daripada dunia dengan cara getanyo masing-masing.
Yang penting tak paham lagi getanyo, baik sampai roh getanyo para jemaah kepada kelompok yang Allah sebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka lebih mengutamakan kepentingan dunia, kehidupan dunia. Nyan baik roh kena getanyo. Baik sampai roh gedanyo gegolongkan oleh Allah dalam kelompok urung-urung yang lebih penting udip dunia daripada udip akhirat. Sungguh sangat bodoh kita. Padahal kita sudah tahu bahwa kehidupan dunia adalah sementara. Tiat sagai hanat trip para jemaah. Hanya beberapa puluh tahun kemudian kita mati. Padahal kehidupan akhirat ini yang akan kita lalui nanti setelah kematian di dunia ini lama sekali, kekal, abadan, abadi. Tidak akan diakhiri lagi dengan mati. Sungguh sangat bodoh apabila kita utamakan kehidupan yang sementara ini, kita lupakan kehidupan yang lama yang akan kita jalani nanti. Nah, kemudian Wa'an Umar radhiyallahu an, daripada Sayyidina Umar, semoga Allah ridha untuk beliau, annahu qal, wa sungguh Sayyidina Umar berkata, "Lau kanata mujtami'aini li ahadin ghairi lajtama'ata li. Lima a'tani Allahu subhanahu wa ta'ala minal quwwah wal lain." Seandainya, kata Sayyidina Umar, dunia dan ibadah itu bisa berkumpul keduanya pada seseorang selain aku, sungguh keduanya akan berkumpul padaku. Kenapa? Karena Allah memberikan kepadaku kuwah, kekuatan, wal lain, dan kelembutan. Kun Sayyidina Umar. Seandainya dunia ngan akhirat, but dunia ngan but ibadah, jut musapat bak sira urang, sungguh bak long ile musapat ibah Sayyidina Umar. Karena long lebih kuat iman gebili Allah dan lebih lembut gebili Allah. Artinya para jamaah, sehebat Sayyidina Umar imannya yang kita kenal beliau dengan sebutan Al-Faruq, orang yang mampu memisahkan antara hak dan yang batil. Orang yang kalau sudah berkata A tidak akan mengganti lagi dengan B karena bujukan rayu dunia dan apa saja. Bahkan diriwayatkan syaitan saja takut berpapasan dengan Sayyidina Umar. Sehingga apabila ada jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar, maka syaitan tidak akan melalui jalan itu lagi. Nyan ban yoy, nyan ban kuat iman Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar kepegah menyoba urung lain bisa musapat dunia akhirat. Baklung lebih lomju. Menunjukkan kepada getanyo, tingkat Sayyidina Umar han musapat dunia ngan akhirat. Maka apalagi bak getanyo. Han mungkin para jemaah tak berusaha, alah long tungku ada ku kerja tetap bisa ku ibadah. Ya. Ada long sibuk nenging lagi nyo ku kerja, ibadah long hang kurang tungku tetap bisa. Tidak mungkin. Tidak kurang itu penilaian kita. Penilaian Allah kurang para jemaah. Penilaian tanyo hana kurang ku ibadah karena hana tinggai semayang. Nyan nilai gedanyo. Subuh na tetap dah semayang, luhur tetap dah semayang, asar tetap dah semayang, maghrib tetap dah semayang, isya tetap dah semayang. Nyan mak gedanyo kata kira hana kurang. Tapi ba Allah kurangnya. Karena Allah gepudep tanya untuk ibadah. Seharusnya semua waktu kita gunakan untuk ibadah. Walaupun ibadah yang berbeda, tidak sama. Kon mandum wate tak gunakan untuk sembahyang. Tapi untuk beribadah, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Di saat getanyo ka sibuk dengan dunia, ngan talit dunia, maka kesempatan untuk ibadahnya ka kurang. Ya. Sehingga munyonan kalon ngon tanyo dengku datanya, hai berakon sering di masjid. Nyo hantau muda bila lem kalon. Hantau menikut le pengajian kejut.
Alah sibuk udah lewitnya. Ana lungwo kerja ka telat-telat ana wate. Tuk menyona wate lom ja lo ikut lom pengajian. Ana wate sibuk gara-gara kerjaan. Karena gemita koknya wate kosong. Hana mujanna wate kosong. Nah, tapi kibanti tapu kosong wate dah. Wate kosong tiana, tapi tapu kosong. Kibancara tapu kosong wate, ya kembali lam lagi pun muno, yaitu dengan berlaku zuhud. Bebehe takubah but ti'a. Bebehe takubah pekerjaan, keinginan terhadap dunia tiat. Nyan kana kosong wate. Mahan hana mujanna kosong wate. Habis sibuk tu. Ya, fa idza kana al hadis kadzalik fa adirra bil faniyah wakhtar as-salamah wassalam. Maka apabila jelaslah hadis menerangkan demikian. Dalam hadis kajelas para jemaah, disebutkan dua buah hadis tentang Abi Darda dan Sayyidina Umar sudah jelas menerangkan bahwa dunia dan ibadah tidak bisa bersatu. Dunia dan akhirat tidak bisa bersatu. Sekalipun pada Sayyidina Umar yang memiliki kekuatan dan kelembutan. Fa'adirra, maka kalau begitu, fa'adirra bil faniyah, buatlah mudarat dengan yang fana, wakhtaris salamah, dan pilihlah keselamatan. Umakna nukun le Imam Al-Ghazali fa'adirra bil faniyah, tinggalkan dunia. Walaupun di saat kita meninggalkan dunia, kita akan mudarat di dunia ini. Munyoka tapiyuh but yang berekon mungkin le rezeki bak butnyan. Tapi sibuk dengan butnyan hana tatemung ibadah. Tati butnyan tente akan mekarat katanya. Tente kamu kurang rezeki itu. Tapi menyogetannya tak pahami, tinggalkan. But yang fananya, pilihlah yang membawa kepada keselamatan. Yaitu dengan menghadap akhirat. Mengutamakan kepentingan akhirat dengan jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan Imam Al-Ghazali hanya membuka kepada getanyo gambaran. Selanjutnya terserah kepada tanyo para jemaah. Toh yang lebih terpentingkan ditanya dunia atau akhirat. Atau getanyo ingin masih terus berusaha dan pusapat dunia ngan akhirat. Nah. Wassalam. Wa amma syaghluka bil qalbi wa huwal batin limakanil iradah. Adapun sibukmu terhadap dunia dengan hati yaitu batin, limakanil iradah, karena hati adalah tempat keinginan. Fama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Maka hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh Nabi bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa athiru ma baqiya ala ma yafna. Nekun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mencintai dunianya niscaya akan memudaratkan akhiratnya. So yang lebih cinta kepada dunia, nyan akan jud kemudarat akhirat. Maknanya punya mah, munyo lebih tak cinta dunia, lebih le talit dunia, akan le tinggai akhirat. Waman ahabba akhiratahu, siapa saja yang mencintai akhiratnya, artinya lebih banyak mengejar akhirat, lebih mengutamakan ibadah, adarra bidunyahu, maka akan memudaratkan dunia, akan nit tapu but dunia katanya, akan berkurang kegiatan dunia katanya. Maka kata Rasulullah, fa'asiru ma baqiya ala ma yafna.
Maka utamakanlah oleh kalian, kata Rasulullah, apa yang kekal di atas apa yang binasa. Artinya Rasulullah giu pilih. Tapi pilihan yang gebile Rasulullah giu pilih yang kekal. Toh yang kekal akhirat. Gepegah li Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kepada Allah. Jadi giyu pilih yang lebih god, yang lebih kekal, yaitu akhirat. Giyu tinggal yang fana, yang rusak, yang binasa. Dunianya fana, rusak, binasa. Cuma beda sagai lah dum awai rusak danyo, dudo rusak yang dah miliki. Lah dum awai rusak yang dah miliki, dudo rusak gedanyo. Hek dah kerja cula calo siuro si malam, tak beliau motor le gedanyo. Kadang awai ruleh motor, dudo ruleh gedanyo. Nasi yang ledum awai ruleh gedanyo, dudo ruleh motor. Yang ijak tu saja hanai motornya. Jadi dunia mandum binasa. Nempegah oleh Allah dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini fan oleh Allah. Rusak binasa mandum. Yang kekal hanya zat Tuhanmu dzul jalali wal ikram. Nyan yang kekal. Mantah yang tak nak pilih lagi tanya, pu tak nak pilih yang kekal, pu tak nak pilih yang rusak binasa, pilihan na bak tanya. Tapi Rasulullah sudah menjelaskan fa'athiru ma baqiya ala ma yafna. Maka utamakanlah apa yang kekal di atas apa yang rusak binasa, kata Rasulullah. Fabana laka annahu idza ishtaghala dhahiruka bidunya wa batinuka bi iradatiha fala tatayassaru lakal ibadatu haqqaha. Maka jelas bagimu apabila bahwa sesungguhnya apabila engkau apabila zahirmu dengan dunia, apabila sibuk zahirmu dengan mencari dunia dan sibuk batinmu dengan menginginkan dunia, maka tidak akan mudah ibadah itu bagimu. Maka ibadah, mengibadahi Allah tidak akan mudah bagimu. Jadi jelas dari keterangan muno yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali beserta hadis-hadis yang dikemukakan, bahwa apabila zahir dan batin ketanya sibuk ke dunia. Sibuk zahir dengan tamita dunia, sibuk batin dengan menginginkan dunia, maka han akan mudah tapubut ibadah kepada Allah. Berat ibadah. Susah untuk melakukan ibadah. Tapi wa amma iza zahatta fiha, adapun apabila engkau berlaku zuhud fiha dalam dunia, fatafarragta bidhahirika wa badinika, maka engkau kosongkan dunia dengan zahirmu dan batinmu, tatayassaru lakal ibadah, menjadi mudahlah bagimu ibadah, baru mudah ibadah. Munyo tak berlaku zuhud, tak peglih keinginan dalam diri kitanya daripada dunia, tak kosongkan wate, tak sibuk dengan mita dunia, baru mudah untuk melakukan ibadah. Bal tu'awinuka a'da'uka alaiha, bahkan jikalau sudah berlaku zuhud, seluruh anggota-anggota tubuhmu akan membantumu untuk melakukan ibadah. Nyoka tak berlaku zuhud, nyan anggota tubuh udanyo mandum kepegah ka akan dibantu udanyo untuk beribadah. Walaqad ruya an Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Sudah diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi, semoga Allah ridha kepada beliau, bahwa sungguhnya Salman Al-Farisi berkata, innal abda idza zahida fid dunya istanara qalbuhu bil hikmah wa ta'awanat a'da'uhu fil ibadah. Sesungguhnya seorang hamba
Apabila ia berlaku zuhud di dalam dunia, niscaya menjadi bersinarlah hatinya dengan hikmah dan seluruh anggotanya akan saling tolong menolong di dalam melakukan ibadah. Yang pegah li Sayyidina Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasulullah yang sangat cerdas yang berasal dari Persia. Pegah li gopnyan, apabila getanyo ka berlaku zuhud, ka mampu meninggalkan dunia, nyan hati getanyo akan bersinar dengan hikmah. Munyo pegah li Allah dalam Al-Quran. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang diberikan hikmah kepada orang tersebut, maka sungguh untuknya telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. So yang gebi hikmah li Allah nyan hanaik takirali ditna kebaikan yang kagebi li Allah ke urungnya. Kibancara hikmah bemerumpok ke gedanya, menurut hadis yang disampaikan li Salman Al-Farisinyo adalah dengan zuhud. Karena menyot berlaku zuhud, tak tundra daripada keinginan-keinginan dunia, hana tak perumun li danyo ke dunia, tak kesampingkan dunia, maka hati danyo akan bersinar dengan cahaya hikmah yang gepegah oleh Allah menyuguhi hikmahnya kalau tak kebaikan bi getanyo. Nah, bahkan seluruh anggota tubuh getanyo akan membantu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi menyebutkan sedikit tentang definisi zuhud. Watra zuhudnya. Secara lugah, secara bahasa, dipegah oleh Syekh Ihsan, zuhud itu adalah i'radu anisyai' li istisgharihi wa irtifa'il himmati anhu li ihtikarihi. Zuhud itu adalah berpaling dari sesuatu karena menganggap sesuatu itu kecil. Dan membuang keinginan daripada sesuatu karena menganggap sesuatu itu remeh, hina. Nyan geken zuhud. Jadi, abah keinginan, hanta perumun atranyan karena tanggapnya atra hana penting. Nyan kenyan zuhud. Jadi kalau secara bahasa kita maknakan zuhud terhadap dunia, artinya meninggalkan dunia, membuang keinginan terhadap dunia, karena menganggap dunia ini sangat kecil, tidak penting. Hana penting dunia. Kecil. Ditamsilkan di dalam satu hadis oleh Rasulullah, dunia dengan akhirat para jamaah, ibarat ilaut ngen setetes air yang jatuh dari tangan kita setelah kita mencelup tangan ke dalam laut. Munyo tacok jaro tanyo lagi anak jaro, taculok dalam laut, dengan tabeut. Ilaut halu ide, erhut sabah tetes i. Nyangkeh laganya dunia gebanding dengan akhirat. Air yang jatuh dari tetesan tangan kita dunia, laut adalah akhirat dibandingkan. Hana arti, hana makna sabah tetesnya menyorot dalam laut. Munan hana makna dunia. Beek tak nging dunia hina laganya, beek tak nging dunia ubud laganya, baru insyaallah katanya hanta tak perumun lagi dunia. Jadi harus tak anggap hina dan kecil dunia. Baru hantat hatta perumun di dunia. Nyan menurut logah, menurut bahasa, secara etimologi. Terminologinya atau secara syara, apa itu zuhud? Istilah syara, zuhud itu adalah akhdu qadari darurati minal mali mutayakkanil hal, fahuwa akhassu minal wara. Idh huwa tarkul mutasyabbih. Ya. Secara syara, jadi definisi zuhud secara syara adalah meninggalkan satu kadar yang darurah daripada harta yang dibutuhkan di saat itu. Artinya legetanyo tak gunakan harta cuma untuk menutupi kebutuhan saja wabotenyan. Kon untuk keperluan. Nyan ke nyan tuhud. Jadi tacok harta yang tak perlu segai BO.
Musuh tak nak pegah le katanya perleu ronyo potra. Perleu ronyo nak ilung ibadah cara ji de dan bayah tup aurat. Berarti cok harta saja uronyo minta rezeki le katanya untuk benangan pu tapajuh de tu oleh nyan benangan datup aurat. Nyan tagai. Lebih hana. Nyan menyoka berlaku zuhud. Nyan dalam satu definisi. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa zuhud itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Annahu firarul qalbi minad dunya. La firarul yad. Zuhudnya menurut Ibnu Qayyim adalah kosongnya hati daripada dunia, bukan kosongnya tangan. Ya. Tapi cocok hatnya definisinya bak katanya. Yang gekun zuhud puan rahate katanya hana muikat ngan dunia. Hana dunia lah tu. Kon lam jaro jut na dunia. Arti kata boleh kita mencari dunia menurut lagi definisi Ibnu Qayyimnya. Menyona kekayaan puna kira zuhud. Menyona motor tu puna kira zuhud. Menyona rumah raya tu puna kira zuhud. Menyona perusahaan tu puna kira zuhud. Menurut Ibnu Qayyim asai hati getanyo hana asai atranyan hana lam hati tu walaupun lam jaro tu cukup le atranyan gekira zuhud. Ya, menurut Ibnu Qayyim. Teman tah bukti munyona atranyan ta miliki hana lam hati tu. Bukti ji wate atranyan hilang daripada getanyo hana terjadi kesedihan, hana kegelisahan lam diri katanya. Nyan bukti je. Tapi munyawate atranyan gadoh bak katanya, sedih, susah, gelisah tu. Nyan berarti nalamate atranyan. Nyan berarti nyan beiktifham bebutui para jamaah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Munyo tak faham betul kalimat inna lillahi wa sungguh kami adalah milik Allah wa inna ilaihi rajiun dan sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Nyan dumpu je nai rona hana masalah. Sebab lam hati hana tanyan. Persis seperti tukang parkir yang banyak sekali mobilnya tapi di hati dia tidak memiliki apa-apa. Sehingga di saat mobil itu diambil oleh orang satu persatu tidak ada tersisa, ya tidak merasa sedih, tidak merasa gelisah. Tenang mentang nih. Karena hana merasanya ada roh. Menanti lagi dan menyona kekayaan, menyona harta ke bila Allah, menyona kedudukan ke bila Allah. Baik merasa susah, baik merasa sedih, baik bangka ipinah dari jabatan, dari bangku pendek ke bangku panjang, dari tempat basah ke tempat kering, kasih stroke. Nyan berarti dalam dunia tok bangku panjang bangku tuet nyan lan dunia ada. Tok bangku basah tempat basahnya lan dunia ada. Ban dipinah ban tempat kering ka sedrok. Nyan berarti hubbud dunya, cinta dunia hana zuhud. Ya, menyoba lu ngerasa sang menyontuk jamunnya definisi Ibnu Qayyim lebih cocok getanyo pakai, yaitu makna zuhud kosongnya hati daripada dunia, bukan kosongnya tangan. Kon jarod yang kosong. Artinya bak jarod tujud tak miliki harta dumpu, tapi lam hati mentong bekna hartanya. Mungkin untuk bengohnya para jemaah, no mentong pengajian kitanya, insyaallah akan kita lanjutkan kembali masih sambungan tentang zuhud dalam pertemuan yang selanjutnya. Menyona kadang pertanyaan-pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وتفسير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسناه أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله